Assalamualaikum. Izin ini melanjut ya obrolan kemarin bahwa kalau orang udah kena pradiabetes, apalagi diabetes yang sejati nih ya, bukan yang kelas enteng itu nyembuhinnya nggak mudah. Garis bawahnya di sini pada kata kunci yang sejati. Bukan kayak Mpok Ida gitu ya. Dia sih emang nggak punya uang, tapi sekedar karena musibah saat barusan kecopetan. Aslinya dia itu lulusan sekolah top, keluarganya kaya, temannya banyak, muda belia, harapan bangsa. Nah, yang kita obrolin ini pradiabetesnya yang kelasnya udah nancep gitu, bukan yang muncul dari musibah saat itu pertamanya. Keduanya, kita bilang memerangi pradiabetes tanpa dokter, itu juga kalau nggak diterangin ntar disangkain provokatif lagi ya. Bang Haji bilang, tiap kita kena sakit, pada hakikatnya yang nyembuhin itu selalu Allah. Bener kan ya? Itu pertamanya. Cuma untuk penyakit tertentu, dokter itu beneran bantuin kita sampai keringetan, sampai susah payah. Contoh nih, jebret di tengah tawuran gitu, Bang Juki palanya kena lemparan batu. Aduh, gimana nih dok? Jidat saya ambiar kayak gini. Saya pasrah aja lah, tolong diobatin. Nah, kalau dalam kasus pradiabetes, itu si pasien nggak bisa pasrah kayak gitu. Dokter masih berperan sih, tapi perannya itu lebih sebagai guru gitu ya, atau penasehat, atau coach, atau pendamping, dan bukannya ada itu mesti bertindak ini dan itu sampai keringetan, lakukan tindakan medis yang kasat mata. Dan bahkan, atwis-atwisnya pun itu tidak semua terkait ilmu kedokteran, yaitu kalau kita ingat, kompleksnya permasalahan yang kemarin kita obrolin. Jadi gimana sih kita mengatasi pradiabetes? Ini nih, gambaran garis besarnya. Kunci pertama untuk memerangi pradiabetes itu self-disiplin, disiplin diri atau apapun lah itu istilahnya. Mungkin pun istilahnya nggak tepat 100% ya. Dalam hati mesti ada tekad yang kuat gitu untuk pengen sembuh, persisten, nggak angin-anginan, terus mesti gigih, habis-habisan, ingin sampai berhasil. Dan ini semua bukan ranahnya ilmu kedokteran kan ya. Atau setidaknya bayarannya dokter itu tidak menjago sampai ke sisi ini. Kita mau melawan kecanduan nih, kita mau membongkar kebiasaan buruk yang sudah mengakar. Nah, mungkin penolong yang paling jagoan untuk yang pertama ini itu macam kiai atau penasihat spiritual atau motivator atau psikolog atau pelatih yang kerasnya kayak sersan pelatih di barak-barak militer gitu. Tapi bukannya dokter yang melulu berbekal ilmu kedokteran. Kedua ya, setelah terkuasai aspek spiritual, mental, batiniah, kita mesti ngerti ilmunya. Membongkar sesuatu yang udah mengakar itu perlu waktu. Nah gitu bertahun-tahun ada pemahaman keliru yang di zaman kekinian itu ada pembetulan-pembetulan yang munculnya baru-baru ini saja dan belum benar-benar tersosialisasi secara luas. Di mana kita bisa mendapatkan pemahaman yang cukup dalam dan benar lempeng terkait pradiabetes ya dari para guru. Yang jadi guru bisa dokter-dokter dan ahli-ahli diabetes kekinian kayak Dr. Jason Fung yang dokter beneran, bisa juga para ahli biologi, bisa juga dokter-dokter Indonesia yang bahasanya lebih nyeklik dengan keseharian kita. Asalkan jangan keliru, guru sama yang pakai pakem lama yang di zaman kekinian terbukti enggak manjur. Kalau yang suka baca buku, bisa nyari tuh bukunya Dr. Jason Fung, Diabetes Code, sama Obesity Code. Tapi kalau yang sukanya dengerin tausiah atau kuliah umum, sering berupa video juga banyak tuh. Coach diet dan fasting itu juga bisa dijadiin guru. Di kota-kota besar di Indonesia aja coach-coach kesehatan kayak gini banyak lah ya. Atau bahkan mungkin kanal-kanal yang diasuh amatiran kayak kanal kita ini bisa dijadikan rujukan. Harap maklum ya, ini tuh ada paradoks nih. Banyak kanal komunitas amatiran itu diskusinya malah lebih ilmiah, lebih dalam walaupun ilmiahnya ilmiah populer. Sedangkan kanal yang diasuh dokter beneran, dokter ahli, itu diskusinya malah cetek karena mengasumsikan penontonnya itu awam banget atau culun sekalian dan cenderung sama sekali nggak mau menyentuh hal-hal yang masih debatable atau masih rada spekulatif padahal di luar sana ilmunya masih berkembang terus. Pokoknya ya dalam berguru ini, dalam meningkatkan pemahaman, gurunya itu jangan cuma satu, nanti kacamata kuda. Ketiganya, setelah secara mental dan batinnya solid, kemudian pemahaman ilmiahnya juga udah dapat esensi-esensinya, cross-check sana sini, praktekinlah jurus-jurusnya itu. Karena intinya hidup ini itu ya praktek kan ya. Kalau cuma teori doang ya sampai lebaran kuda juga nggak bakalan sembuh. Terus apa yang dipraktekin? Itu jurus kombinasi tuh. Nggak bisa cuma 2 atau 3 hal saja. Paling nggak ada ini nih. Pertama, laku-laku spiritual harus dipraktekin. Karena kembali lagi, self-disiplin itu bukan sifat dasarnya manusia. Sifat dasarnya manusia itu angin-anginan. Pengen serba instan, nggak telatenan, dan seterusnya. Dan untuk bagian pertama ini, gurunya bukan ngomong basis ilmu kedokteran. Perdukunan mungkin malah bisa mungkin. Tapi bukan dukun pijet, apalagi dukun sunat. Walah, kok sono-sono. Kedua, penting dipraktekin stress management. Kalau stres tak terkendali, healing nggak jalan dan keusuran malah terakselerasi. Nah, si stress management ini bisa sih diomongin sama dokter, tapi untuk stres-stres tertentu bisa aja tips-tips jitunya itu datangnya bukan dari seorang dokter, dukun juga bukan, apalagi dukun beranak. Walah. Ketiga, fasting dan calorie restriction. Kita udah sering ngomongin nih, dan ini juga bisa tanpa dokter secara umumnya.
Keempat, pengaturan diet. Selain gula, karbo, junk food yang kayak generik itu, bisa aja juga ada hal-hal yang spesifik. Yang terbaik ini tentu narasumbernya dokter yang ahli soal gizi klinik atau diet atau semacam itu, dietitian. Tapi pas praktekinnya, kunci suksesnya itu tidak pada dokter, melainkan terpulang kepada masing-masing orang. Kita nggak bisa nyala-nyalain dokter. Kelima, kecukupan rehat dan tidur. Cukup kualitasnya, cukup kuantitasnya. Kita udah sering bahas juga. Karena ya sama dengan stres tadi. Kalau rehat tidur kacau, healing juga kacau, jadi nggak sembuh-sembuh. Ahli tidur ini bisa dokter, bisa juga bukan. Tapi kembali lagi, kunci suksesnya terpulang ke masing-masing, bukan di tangan dokter, jelas banget. Keenam, anti mager, mesti ada kerja, pembebanan dengan aktivitas yang memadai. Bagian ini juga nggak mesti urusan sama dokter. Nomor 7-nya, obat suplemen. Obat suplemen kayak metformin atau berberin atau apa gitu ya, yang kira-kira bisa mempercepat penyembuhan, mesti kita optimalkan juga lah ya. Tapi di sisi lain, yang masih sifatnya coba-coba, yang malah mengganggu gut microbiome atau melemahkan imunitas, atau melemahkan fungsi mitokondria atau apalah gitu, ya mesti jauh-jauh. Secara teorinya, yang paling pas kasih art visual ini ya dokter, tapi realita di lapangan, dokter tertentu itu punya konflik kepentingan ini dan itu. Dia bisa dorong-dorong obat suplemen yang sebetulnya nggak esensial untuk ngatasin pradiabetes, walaupun kalau udah kelasnya diabetes berat dengan komplikasi 1001, itu sih emang mesti dokter ya. Tapi kalau baru obat suplemennya paling-paling kan itu aja tuh ya. Nah, jadi 7 itu tadi bisa 7-7-nya tanpa bayar dokter juga bisa. Atau bahkan bisa dibilang kunci-kunci suksesnya itu di tangan masing-masing dan bukan di tangan dokter. Terus ya, selain 7 itu mungkin bisa ada yang lain. Nggak tahu deh. Mungkin bisa ada yang model pijat lah, akupuntur, hipnotis, sorot lampu inframerah, pakai kalung bio apalah gitu, atau pakai bekam, pakai strom, gelombang apalah gitu yang mempengaruhi otak atau bagian unyeng-unyeng, atau pakai alat monitor gula dan keton yang bisa dicek sepanjang hari, atau bisa juga ada jurus lain yang inovatif. Manjur enggaknya walau alam, tapi sepanjang nggak membentangkan yang tujuan tadi dan nggak menguras kantong, bisa aja lah ya dipraktekin. Dan yang unik-unik ini pun, kebanyakannya secara etik kedokteran, kalau belum teruji klinis, itu nggak boleh direkomendasikan oleh dokter profesional kali ya. Jadi narasumbernya seringnya itu non-dokter juga. Cukup lah ya, segini dulu. Kalau dirasa ada yang kurang atau kurang tepat, silakan aja disampaikan atau dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih.